Evento restantes quiero mendavis keseru. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pendekar bernama John yang saat ini sedang berlatih di sebuah pantai. Kemudian ia didatangi oleh seorang pendekar lain bernama Tom dan menantangnya bertarung saat itu juga. John dapat mendominasi pertarungan sehingga membuat Tom tumbang berkali-kali. Namun di tengah duel Tom malah bermain curang, yaitu dengan menyorot mata John dengan pantulan cahaya dari sebuah cermin, di mana hal itu adalah kelemahan John sejak kecil. John sempat tumbang, namun tak lama setelah itu ia bangkit dan kembali menguasai pertarungan. Hingga pada akhirnya Tom mengakui kehebatan John dalam bertarung, seperti yang selama ini dibicarakan oleh orang banyak, bahwa John adalah seorang petarung legenda yang menguasai sebuah pukulan sakti, yaitu pukulan kondor. Tetapi sebenarnya yang menguasai pukulan kondor bukanlah John, melainkan saudara kembarnya yang bernama Otto. ¿Quién cree que soy? Es mi hermano gemelo. Di keesokan harinya terlihat John tengah berlatih bela diri untuk mempertajam skill bertarungnya. Hal itu ia lakukan untuk persiapan dalam mengalahkan saudara kembarnya yang menguasai pukulan kondor. Setelah semua persiapan selesai, John mulai mengembara dengan mengendarai sebuah motor untuk mencari saudaranya yaitu Otto. He llegado muy lejos para... Ketika tengah beristirahat di sebuah hutan, John malah diserang oleh seorang pria secara mendadak. Tetapi tampaknya serangan dari pria tersebut hanyalah angin lalu bagi John. Saat hendak pergi, pria ini malah menodongkan senjata ke arah John dan berkata, kalau yang ia inginkan hanyalah kitab kuno bela diri yang diketahui ada di tangan John. Diketahui kalau kitab kuno yang dimaksud berisi teknik bela diri dari abad ke-16. Menanggapi itu, John pun menjawab kalau kitab itu kini ada di tangan saudaranya. Tetapi pria ini tetap tidak percaya dan malah ingin merampok tas yang dibawa oleh John. John pun murka dan inilah yang ia perbuat. Akhirnya pria ini mendapat gelar almarhum. Kemudian adegan berpindah pada 8 tahun yang lalu. Saat itu John tengah berpamitan kepada istri dan anaknya, karena John akan mengembara untuk mendalami ilmu bela diri kepada seorang guru besar yang paling dihormati di negara Kili. John berjanji akan segera kembali setelah ia berhasil menjadi seorang pendekar sejati. Singkat cerita, Frank dan saudaranya yaitu Otto mendatangi kediaman guru besar yang terletak di atas bukit yang curam. Sesampainya di sana, John dan Otto langsung menghadap sang guru besar dan memohon agar mereka berdua diangkat menjadi murid. Tetapi sang guru besar hanya mau menerima satu orang dari mereka berdua, dan pilihan guru besar jatuh kepada John yang akan ia angkat menjadi murid. John, no sea más largo. Di sini John sempat berkata kalau Otto jauh lebih hebat ketimbang dirinya dalam hal skill bertarung. Tetapi ternyata bukan hanya skill bertarung yang dipandang oleh guru besar, melainkan kerendahan hati dan semangat juang yang tinggi. Mendengar hal itu, Otto pun tampak kecewa, sehingga dengan berat hati ia pun meninggalkan tempat tersebut untuk kembali pulang. Sementara John menetap untuk memperdalam ilmu bela dirinya. Meskipun ia tampak sedih karena saudaranya tidak ikut berlatih dengan dirinya, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa karena ini semua sudah menjadi kehendak sang guru besar. No solo... Dan sejak saat itu hari demi hari John pun dilatih dengan sangat keras. Tak terasa 1 tahun pun berlalu. Suatu malam saat mereka sedang berlatih, John menyadari ada seseorang yang mengikuti gerakan mereka dari kejauhan. Tanpa disangka orang itu adalah Otto yang ternyata diam-diam ikut berlatih. ¿Conoces? Mi hermano. Waktu itu Otto ternyata tak pernah pulang sejak setahun terakhir.
melainkan ikut terlibat latihan dari jauh dengan menirukan gerakan yang sama yang diajarkan oleh guru besar. Di hari berikutnya, John dan dua orang murid lainnya berlatih ilmu tentang penguasaan diri dengan mata tertutup. Kemudian sang guru besar datang untuk mempraktekkan ilmu tersebut, yaitu ilmu tentang penguasaan diri dan kejernihan pikiran. Sehingga secara otomatis tubuh dapat mengontrol keseimbangan meskipun dalam keadaan genting dan gelap. Dengan kata lain, sesulit apapun keadaan dan sekuat apapun musuh yang sedang kita hadapi, kita bisa mengalahkannya apabila kita bisa mengendalikan tubuh dan pikiran dengan keseimbangan yang tepat. Setelah itu guru besar menaikkan level latihan ke level yang jauh lebih sulit, yaitu murid dilarang melibatkan kedua kaki untuk aktivitas apapun dalam 6 bulan ke depan. Latihan tanpa kaki pun dimulai. Setiap hari mereka berlatih dengan sangat keras dan masih tampak saja kesulitan. Kerasnya latihan tersebut membuat seorang murid menyerah dan pergi dari sana. Sehingga yang bertahan kini hanyalah John dan satu orang murid lagi. Sehingga 1 bulan pun berlalu. Seorang murid yang sudah tidak tahan pada akhirnya menyerah dan angkat kaki dari padepokan. Dan sekarang hanya John satu-satunya murid yang masih bertahan. Tetapi semua kesulitan itu tak membuat John sedikit pun putus asa. Setiap hari ia berlatih dengan sangat tekun. Ketekunan John pada akhirnya membuahkan hasil. Tampak ia sudah bisa sedikit menguasai ilmu tapak kaki yang diajarkan oleh sang guru. Di malam harinya saat sedang makan malam, guru besar mengatakan kepada John, kalau John berhasil menyelesaikan tantangan ilmu tanpa kaki, maka ia sedikit lagi akan menguasai seluruh ilmu yang ia ajarkan. Tiba-tiba John melihat seseorang tengah mengintai mereka. Orang itu tak lain adalah Otto, yang ternyata selama ini ikut berlatih ilmu tapak kaki meskipun dari kejauhan. Tiene tu voltaje en su membrana hecha. Hay veces que Beranikan diri bertanya kepada guru besar, kenapa Otto tidak diajarkan saja secara langsung bersama dengan dirinya di padepokan? Guru besar pun menanggapi, Otto memang lebih unggul dari skill bertarung ketimbang John, tetapi ia memiliki kelemahan yang sangat berbahaya, yaitu rasa iri dan dengki. Meskipun begitu, John masih tetap tidak percaya kalau saudaranya itu memiliki sifat seperti yang dikatakan oleh guru besar. Singkat cerita, John pun berhasil menyelesaikan ilmu tanpa kaki yang dipelajari selama 6 bulan lamanya. Kemudian guru besar mewarisi sebuah kitab kuno kepada John. Sang guru pun menjelaskan kalau kitab itu terdapat beberapa teknik ilmu bela diri yang sangat mematikan, dan yang paling utama adalah teknik pukulan kondor. Guru besar yang sudah uzur dan hampir mendekati garis finish meminta John berjanji untuk menjaga kitab tersebut seperti menjaga nyawa sendiri, karena apabila kitab itu jatuh ke tangan yang salah, maka akan terjadi malapetaka di muka bumi ini. quiero que heredes este manual. Aquí, en la muerte. Prometo no hacerlo más. Ternyata dari tadi Otto menguping pembicaraan John dan guru besar. Adegan beralih ke masa kini. Saat ini John masih dalam perjalanan untuk mencari Otto. Kemudian John singgah di sebuah bar untuk membeli sebotol minuman air mineral. Mendengar hal itu, para preman yang ada di sana malah mengejek John sebagai orang gila yang sengaja mencari masalah karena membeli air putih di sebuah bar yang jelas-jelas menjual minuman keras. Mereka lantas mengusir John dan bahkan mengguyurnya dengan air putih yang ia pesan. Che su madre. No queremos hueones pa. O mejor a sacarte ese olor. Para preman berkata kalau air putih itu lebih baik digunakan untuk mandi karena John sangat bau. Di sini John berusaha untuk menahan diri dan segera keluar dari bar. Sesaat dari itu John pun kembali masuk dan memesan sebuah bir. Tetapi para preman masih tetap saja mengganggu John. Bahkan lebih parah, mereka memaksa John untuk keluar dari bar dengan cara merangkak seperti anjing. Namun kali ini John tak tinggal diam dan inilah yang ia perbuat. Alhasil kelompok preman tersebut bergelimpangan tak berdaya. Namun saat ingin meninggalkan bar, seorang pria malah mengarahkan sebuah kaca ke arah mata John, di mana seperti yang kita tahu cahaya dari pantulan kaca adalah kelemahan John.
Diketahui kalau pria ini adalah murid Otto yang bernama Kalari. Kalari pun menantang John berduel 1 lawan 1 sampai mati pada hari Jumat nanti. John pun menyanggupinya, karena ia yakin Kalari akan menuntun ia bertemu dengan Otto. Tal duelo. Adegan beralih ke masa lalu. Saat itu John dilatih oleh guru besar ilmu bela diri dari kitab kuno. Setiap hari John berlatih dengan sangat keras. Sehingga suatu hari latihan terpaksa ditunda karena guru sedang sakit. Di saat John sedang keluar mencari obat, tiba-tiba Otto muncul menyerang guru besar yang sedang dalam kondisi tak berdaya, sehingga akhirnya ia tewas di tempat. Tak lama setelah itu John pun muncul dan bertarung sengit dengan Otto. Namun sialnya Otto berhasil mengalahkan John sampai sekarat. Ternyata tujuan Otto melakukan semua ini tak lain untuk merebut kitab kuno tersebut. Tak lama setelah Otto pergi, beruntung John segera diselamatkan oleh teman seperguruan guru besar yang kebetulan juga memiliki sebuah padepokan bela diri. Di sana John pun diobati sampai ia benar-benar pulih. Ternyata tidak sampai di situ. Otto juga telah dengan tega menghabisi anak dan istri John di kampung. Beralih ke John yang saat ini sudah kembali pulih. John juga telah mendapat kabar bahwa anak dan istrinya tewas dihabisi oleh Otto, yang saat ini keberadaannya tidak diketahui. John pun berpamitan sekaligus meminta restu dari sang guru barunya itu, karena ia akan mengembara mencari Otto untuk memulai misi balas dendam atas kematian orang-orang yang ia sayangi. Selain itu, John juga akan mengambil kembali kitab kuno yang telah dicuri oleh Otto, karena John sudah berjanji kepada guru besar kalau ia akan menjaga kitab tersebut seperti menjaga nyawanya sendiri. 선택했음. 지키는 것은 마지막 단을 끝냅니다. Beralih lagi ke masa kini. Saat ini Kalari mendatangi Otto dan melapor kalau ia akan berduel 1 lawan 1 dengan John pada hari Jumat mendatang. Otto pun merestui Kalari karena ia yakin muridnya itu pasti dapat mengalahkan John. Apalagi ia tahu kalau John belum sempat menguasai ilmu bela diri dari kitab kuno tersebut. Parece que la vieja hizo una copia. ¿O crees que me lo robaron? Mendapat dukungan dari sang guru tentu membuat Kalari tambah bersemangat. Ditambah Otto juga berjanji akan mengajari dirinya ilmu bela diri dari kitab kuno tersebut apabila Kalari berhasil menghabisi John. A enfrentarme, ser. Merece mi castigo. Di tempat lain terlihat John sedang berlatih untuk persiapan melawan Kalari. Sementara di padepokan guru John tampak sedang melatih muridnya yang lain. Lalu tiba-tiba Kalari datang dan dengan gagah berani ia menantang sang guru untuk bertarung. Kalari berkata kalau ia butuh sedikit pemanasan sebelum nanti ia akan menghabisi John. Dengan senang hati guru John menyanggupi hingga duel pun tak terelakkan lagi. Tapi karena faktor usia serta sudah sangat kelelahan, Kalari bisa dengan mudah menghabisi guru John. Kalari bahkan dengan tega menghabisinya, meskipun lawannya itu sudah tidak lagi berdaya. Setelah itu Kalari kembali mendatangi Otto dan melapor kalau ia baru saja selesai menghabisi guru John. Hal itu membuat Kalari semakin percaya diri kalau ia dapat mengalahkan murid guru tersebut yang tak lain adalah John. Otto pun berpesan kepada Kalari, sebelum memulai duel pancinglah emosi John agar konsentrasinya terganggu. Maestro, yo podría servirme para a su hermano. Sementara saat ini John sedang dalam perjalanan ke tempat pertarungan melawan Kalari, karena ia sudah tidak sabar untuk balas dendam kepada Kalari yang telah dengan tega menghabisi guru yang telah menyelamatkan nyawa John. Singkat cerita, John pun tiba di tempat tujuan. Sebelum duel dimulai, Kalari sempat menghina guru, istri dan anak John yang sudah meninggal, bertujuan untuk mengacaukan isi pikiran John seperti yang disarankan oleh Otto. Tetapi hal itu sia-sia, karena John sudah mendalami ilmu penguasaan diri dan pikiran yang diajarkan oleh guru besar. Hingga duel mematikan pun dimulai. Di awal pertarungan John sempat hilang kendali sehingga membuatnya tumbang.
Lalu ia bangkit dan kembali menguasai keadaan. Kalari yang terpojok malah memakai cara kotor, yaitu pancuran cahaya cermin yang menjadi kelemahan terbesar John. Tetapi hal itu sia-sia saja, karena John sudah menguasai ilmu bela diri dengan mata tertutup. Hingga duel pun berakhir dengan Kalari yang koit di tempat. Setelah itu John kembali melanjutkan pencarian untuk menemukan Otto. Akan tetapi balas dendam John terhadap saudaranya itu baru akan terjadi pada sequel film berikutnya. Karena saat ini film pun selesai.